بسم الله الرحمن الرحيم ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن صار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام وتحيته السلام، وهي تحية أهل الجنة التي هي دار السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، أشكر الله عز وجل على كل نعمه، حيث اليوم وفي هذا الوقت إن شاء الله سنواصل درسنا مع مادة الدراسة في كتب التفسير من خلال دراستنا للكتاب الذي ألفه الشيخ محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، المسمى بالتفسير والمفسرون. فاليوم إن شاء الله سنواصل كذلك درسنا عن باب التفسير بالرأي، حيث أخذنا في اللقاء السابق المبحثين من مباحث التفسير بالرأي، وهو تعريف التفسير بالرأي وموقف العلماء من التفسير بالرأي، حيث أن الشيخ الذهبي ذكر أن هناك الفريقين الذي اختلف في موقفهم على التفسير بالرأي، يعني بين موقف المجيزين أو المانعين وبين موقف المجيزين. ثم ذكر الشيخ الذهبي على أن هذا الاختلاف حقيقته اختلاف لفظي لا اختلاف معنوي. لماذا؟ لأن العلماء بعد ذلك اتفقوا على أن الرأي في التفسير ينقسم إلى قسمين: التفسير بالرأي الجائز والتفسير بالرأي المذموم. والأدلة التي صاغها المانعون الأدلة التي صاغها المانعون على منعهم بتفسير الرأي، فهذه الأدلة تصح أن تكون الأدلة إذا كان التفسير هو تفسير بالرأي المذموم. والأدلة التي صاغها المجيزون تصح أن تكون الأدلة على جواز التفسير بالرأي الجائز. لذلك الجمع بين القولين هو بوضع الأدلة على موضعه. الجمع بين القولين بوضع الأدلة على موضعه. الأدلة على المنع إذا كان التفسير بالرأي المذموم، والأدلة على الجواز إذا كان التفسير بالرأي الجائز. طيب، ثم بقي لنا أسئلة ما التحديد أو ما هو الاعتبار بأن يكون التفسير هو تفسير بالرأي الجائز. بقي لنا هذه الأسئلة، وهذه الأسئلة التي سنجيب عليها مع بقية المباحث التي قدمها الشيخ الذهبي قبل بيانه عن التفاسير بالرأي الجائز والتفاسير بالرأي المذموم. Ya tholibat, kita sekarang akan masuki pembahasan yang ketiga. Setelah kita membahas tentang perdebatan ulama tentang tafsir bil-ra'yi, dan intinya adalah dalil masing-masing yang menolak dan menerima tafsir bil-ra'yi itu pada dasarnya bisa diletakkan pada tempatnya masing-masing. Dalil bagi yang menolak maka maksudnya adalah untuk tafsir bil-ra'yi al-madmum, dan dalil bagi yang menerima tafsir bil-ra'yi itu maksudnya adalah pada tafsir bil-ra'yi al-jaiz. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi standar? Apa yang menjadi standar atau ibrah al-umdah fi an yakuna at-tafsir bil-ra'yi jaizan? Apa yang menjadi dasar, menjadi standar bahwa suatu tafsir yang dikategorikan bil-ra'yi itu dikategorikan dia termasuk tafsir bil-ra'yi al-jaiz. Baik. هذا السؤال أو هذه الأسئلة التي سنجيب عليها من خلال المباحث التي كتبها الشيخ الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون. ولكن كما قد مر بنا طريقة التدريس، سألخص بيانه في PowerPoint. Jadi saya akan ringkas seperti biasa dalam PowerPoint terkait dengan
standar suatu tafsir bil ra'yi itu jaiz. Ya. Baik, awal syai' bi an yakuna at-tafsiru bil ra'yi jaizan ya la budda min an yastawfa asy-syurut ya fil mufassir alladhi fassara al-Qur'an bi ra'yihi. Jadi hal pertama yang harus terpenuhi sebelum kita bicara hal-hal yang lain terkait dengan tafsir bil ra'yi adalah status mufassirnya. Wassalat ya talibat, powerpointnya. Wassalat ya Ustaz. Baik. Jadi yang ketiga yang akan kita bahas ini sudah secara khusus bicara tentang tafsir bil ra'yil jaiz ya. Tafsir bil ra'yi dikategorikan boleh, maka paling tidak secara umum dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah mufassirnya, dan yang kedua tentu tafsirnya. Ya, dua hal yang harus diperhatikan. Satu mufassirnya, dan yang kedua produk tafsirnya. Nah dari sisi mufassir, Asy-Syaikh Az-Zahabi zakara asy-syurut al-ilmiyah. Ya, asy-syurut al-ilmiyah fi kauni tafsir bil ra'yi jaizan. Yani asy-syurut alladzi la budda an yustawfa ladal mufassir. Ya, wa huwa zakara fi kitabihi al-ulum allati yahtaju ilaiha al-mufassir. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan di awal ya, ini kalian kalau membaca kitab At-Tafsir wal Mufassirun, kalau kalian membaca kitab At-Tafsir wal Mufassirun karya Az-Zahabi, maka kalian baca tema tentang al-ulumul lati yahtaju ilaihal mufassir, ya, ilmu yang dibutuhkan seorang mufassir. Wal muradu bihadza yakni asy-syurut al-ilmiyah fi kauni tafsir bil ra'yi jaizan. Nah, maksudnya adalah agar tafsir itu dikategorikan boleh diterima walaupun dia termasuk tafsir bil ra'yi, ya harus terpenuhi pada seorang mufassir beberapa syarat keilmuan. Ya, beberapa kapabilitas keilmuan. Jadi kemampuan keilmuan tertentu yang menjadi dasar fondasi agar tafsirnya itu punya argumentasi. Agar tafsirnya itu punya dasar yang kokoh dan kemudian bisa dikategorikan sebagai ijtihad, ya. Bisa dikategorikan sebagai ijtihad yang makbul, yang dia masuk dalam ranah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, in asaba falahu ajran, ya idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Nah, jadi syarat-syarat keilmuan agar ijtihadnya dinilai mendapatkan pahala ya, meskipun antara dua atau satu ya. Dan dosa kesalahannya itu mahdud, kata para ulama, dosa untuk kemungkinan adanya kesalahan itu dihapuskan atas dasar afun minallahi azza wa jalla. Baik. Ma hadhihi syurut, yani ma hadhihi al-ulum allati yahtaju ilaiha al-mufassir liyakuna tafsiruhu tafsiran jaizan, ya. Hakikatan ya talibat, Asy-Syaikh Az-Zahabi zakara fi kitabihi ba'd ara'il ulama, ya, ba'd ara'il ulama. Fa huwa zakara ra'ya al-Imam Jalaluddin As-Suyuti fi kitabihi al-Itqan fi ulumil Qur'an, hadhihi asy-syurut al-ilmiyah. Wa kadzalika Asy-Syaikh Az-Zahabi zakara ra'ya Asy-Syaikh Rasyid Ridha, Muhammad Rasyid Ridha, ya, alladhi dzakara hadhihi asy-syurut kadzalika. Walakin ana faqat urid an uhaddith, ya, urid an akhus dirasatana an hadhihi asy-syurut ala ma dzakarahu al-Imam Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih al-Itqan fi ulumil Qur'an. Nah, jadi Syekh Az-Zahabi sebenarnya cukup panjang lebar ya akhwat, menjelaskan tentang syarat-syarat ilmiah yang harus dipenuhi seorang mufassir. Beliau sebutkan ada pendapat Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan. Beliau juga sebutkan ada pendapat Rasyid Ridha, ya. Nah, kalau Syekh Rasyid Ridha sebenarnya menyebutkan ada sekitar 5 syarat ilmiah yang itu sebenarnya ya hasil dari perbandingan juga, ya. Artinya akan ada tadakhul, akan ada saling tumpang tindih lah gitu ya antara yang disebutkan oleh As-Suyuti dengan Rasyid Ridha. Tapi saya melihat kita cukupkan saja ya akhwat, kita cukupkan saja mengenal syarat-syarat keilmuan yang harus dikuasai seorang mufassir seperti yang disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Wa dzakara anna syurut, ya, allati la budda min an yastawfira fi al-mufassir 15 syartan. Jadi Imam As-Suyuti menyebutkan ada 15 syarat. Ada 15 syarat keilmuan yang harus dikuasai seorang mufassir. Ya, qabla dzalika ya, naqra awalan madza qala al-Imam madza qala Syekh Az-Zahabi fi kitabih
اشترط العلماء في المفسر الذي يريد أن يفسر القرآن برأيه بدون أن يلتزم الوقوف عند حدود المأثور منه فقط. Nah, jadi kata beliau, para ulama mensyaratkan ya bagi seorang mufassir yang ingin menafsirkan Al-Quran tapi tidak hanya membatasi tafsir bil ma'thur saja, artinya ingin menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya dan tidak membatasi tafsirnya hanya sekedar menukil riwayat, an yakuna mulimman bi jumlatin minal ulumi allati yastati'u biwasitatiha an yufassira al-Qur'an tafsiran aqliyan maqbulan. Harus menguasai sejumlah ilmu yang dengan ilmu itu dijadikan wasilah agar dia bisa menafsirkan Al-Qur'an ya dengan metodologi akli atau dengan menggunakan akalnya dan diterima dalam konteks syariat ya. Waja'alu hadhihi al-ulum bimathabati adawat ta'simul mufassir minal wuqu'i fil khata'. Dan ilmu-ilmu ini ya salahnya sebagai alat yang akan menjaga seorang mufassir untuk tidak jatuh kepada kesalahan ya. Wa tahmihi minal qawli 'ala Allah biduni ilmin, dan juga menjaganya agar ijtihadnya agar tafsirnya itu tidak dikategorikan dia berbicara atas nama Allah karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah tanpa ilmu. Jadi kewajiban seorang Muslim khususnya atau secara umum bagi seorang Muslim, secara khusus para ulama adalah tidak boleh berbicara tentang agama ini ya tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jadi Allah menegaskan haram berbicara tanpa ilmu ya, khususnya ketika terkait dengan Al-Qur'an. Ya, man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, maka tempatnya adalah di neraka. Nah ini kalian hati-hati nih yang semester 6, 7, 8 ya, nulis skripsi tentang tafsir. Nah, hati-hati ya, jangan nukil jangan menulis skripsi hanya dari tulisan dari kesimpulan kalian pribadi. Karena ancamannya falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Makanya kita para dosen khususnya ketika menguji skripsi senantiasa mengingatkan mana nukilan tafsirnya, mana rujukan tafsirnya. Ya, karena hakikatnya lebih baik kita taklid kepada ulama yang ahli, ya, dan itu lebih selamat daripada kita mencoba menafsirkan sendiri, tapi kita belum menguasai ilmu-ilmu alatnya, gitu ya. Nah, jadi artinya ini semacam warning lah, agar kita tidak bermudah-mudahan berbicara tentang Al-Quran. Baik, ma hadhihi syurut al-ilmiyah, ya, kama qala Syekh atau kama dzakara al-Imam Jalaluddin As-Suyuti fi kitabih Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-ilmu al-awwal ilmu al-lughah. Al-ilmu al-awwal alladhi la budda min an an yamlikahu au an yakuna mulimman bihi ya indal mufassir ilmu al-lughah. Qala Syekh Al-Zahabi ilmu al-lughah li'anna bihi yumkinu syarha mufradatil alfadhi wa madlulatiha bihasabil wadh. Jadi yang dimaksud dengan ilmu lughah ini ya akhwat, ilmu bahasa Arab ini maksudnya bukan qawaid ya. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa ini bukan kaidah-kaidah di dalam bahasa Arab seperti nahwu sharh dan seterusnya. Walaupun ini juga nanti menjadi syarat, termasuk syarat di dalam tafsir. Tapi yang dimaksud dengan ilmu lughah ini adalah pengetahuan dan wawasan yang luas terkait dengan ma'ani ya. Jadi makna-makna dari suatu mufradat. Nah, artinya ilmu lughah ini kaitannya nanti dengan ma'ajim ya, dengan kamus-kamus, dengan penggunaan bahasa itu sendiri maknanya apa di dalam lisan orang Arab. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu lughah ya. Kenapa? Li'anna bihi yumkinu syarha mufradatil alfadh wa madlulatiha. Karena dengan ilmu ini dia akan bisa seorang mufassir menjelaskan ya makna dari suatu lafaz dalam Al-Qur'an yang berbahasa Arab dan juga apa yang menjadi makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut bihasabil wadh ya, berdasarkan asal dari suatu kata. Wadh itu artinya sumber kata itu maknanya apa. Qala Mujahid min at-tabi'in ya wa huwa tilmid Sayyidina Ibnu Abbas. Mujahid seorang mufassir tabi'in yang berasal dari madrasah Ibnu Abbas yang mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillahi idza lam yakun aliman bi lughatil arab. Tidak boleh bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir berbicara tentang Al-Qur'an kalau dia tidak menguasai bahasa Arab. Tsumma innahu la budda min at-tawassu' wat tabahhur fi dzalika. Ya li'anna al-yasil la yakfi. Namun bukan hanya dia menguasainya sebatas sathi saja, sebatas
apa namanya permukaan saja, dia harus tabahur wa tawassu di situ. Ya, dia harus betul-betul menguasai ini secara mendalam. Ya, karena li'anna yasir la yakfi, hanya mengetahui sebagai saja tidak cukup. Ya, kalau ingin memahami Al-Qur'an dan dia tidak menguasai menguasai bahasa secara luas, ya taklid saja kepada tafsir para ulama. Tapi kalau ingin menafsirkan dengan mandiri, harus menguasai semua atau harus menguasai secara mendalam bahasa Arab. Rubbama kana al-lafdhu mushtarakan. Karena bisa jadi suatu lafaz itu dia memiliki makna yang banyak, namanya disebut lafaz mushtarak. Ya, misalnya seperti al-qur'u, ya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Wanita yang ditalak maka dia iddahnya adalah 3 quru'. Nah, qur'u itu ya harus kita kembalikan kepada makna asal lughahnya. Apa yang dimaksud dengan qur'u dalam bahasa Arab? Rupanya ini lafaz mushtarak. Ya, antara orang-orang Arab menyebutnya untuk istilah tuhurun dan juga haid, gitu kan. Jadi harus menguasai. Jadi tidak hanya menemukan satu makna saja, harus menemukan semua makna itu, sehingga dia memiliki tafsir yang argumentatif. Ya. Wal mufassiru ya'lamu ahadal maknayain. Dan karena itu seorang mufassir harus tahu ya apa namanya makna-makna atau salah satu dari makna-makna yang ada. Wa yakhfa alaihi wal mufassir ya'lamu ada mufassirin maknanya ini wa yakhfa alal akhar wa qad yakunu huwal murad. Nah, artinya gini. Ini mungkin ada sedikit apa namanya kata-kata yang kurang ya. Wal mufassir la ya'lam mungkin ya. Intinya begini. Mufassir itu tidak boleh ya mengetahui hanya salah satu maknanya saja dari di antara makna-makna lafaz mustarak. Karena bisa jadi makna yang dia tidak ketahui malah itu yang menjadi maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari apa seperti tadi saya contohkan ya al-qur'u itu bisa maknanya turun atau haid. Nah, bisa jadi ada yang hanya mengetahui itu maknanya adalah haid misalnya. Tapi rupanya yang diinginkan oleh Allah bisa saja adalah turun. Nah, maka ketika dia hanya mengetahui salah satu makna di antara makna-makna yang ada dalam lafaz musyarak, nah ini akan menjadi prematur atau cacat produk tafsirnya. Jadi harus dia menguasai semua makna yang terkandung dalam suatu lafaz. Jadi lafaz itu ya akhwat, lafaz dalam bahasa lafaz dalam bahasa Arab ya, apakah fi'lun atau ismun atau harfun gitu ya. Karena lafaz itu kan ada 3 dalam bahasa Arab. Ya, gimana tuh ada apa matan Alfiyah Ibnu Malik kalamuna lafzun mufidun kastakin ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Kalamuna lafzun ya, jadi orang Arab itu ucapan mereka disebut lafaz ya. Kalamuna lafzun ya, dan dia terdiri dari 3 hal, ada ismun wa fi'lun summa harfunil kalim. Ya, fi'il, isim dan haraf. Dan masing-masing dari isim, fi'il dan harf ini ya akhwat ya ada potensi untuk memiliki makna lebih dari satu atau hanya satu gitu ya. Kalau dalam kajian usul fikih nanti ada istilah khusus untuk lafaz yang seperti ini. Kalau dia hanya mengandung satu makna namanya disebut dengan nassun. Kalau dia mengandung lebih dari satu makna maka ada 2 kemungkinan, bisa disebut dengan dhahir, bisa disebut dengan mujmal. Dan dhahir serta mujmal itu dia dikategorikan sebagai lafaz musytarak. Jadi kalau dalam kajian usul fikih ada pembahasan ma asbabu ijmalil lafzi. Apa sebab suatu lafaz itu dimaknai secara mujmal? Ya, artinya punya banyak makna. Maka jawabannya adalah lishtiraqihi fil makna. Karena ada makna yang berserikat di dalamnya. Ishtirakul makna itu ada beberapa makna yang saling berserikat yang bertemu dalam suatu lafaz. Nah, itu kalau dalam usul fikih namanya disebut dengan zahir dan mujmal. Ya, bedanya kalau zahir salah satu maknanya lebih kuat daripada yang lain. Tapi kalau mujmal maka kekuatannya seimbang. Nah, ini mungkin kalau sudah belajar dalam usul fikih ya. Tapi intinya apakah ismun atau fi'lun atau harfun ada potensi untuk punya makna-makna seperti ini. Makanya kalau dalam kajian usul fikih juga harfun itu ya. Harfun itu kan dalam bahasa Arab huruf yang punya makna ya. Apa kalau dalam nahwu wadhi disebutkan kullu lafdhin lam yadhharu ma'nahu illa ma'a ghairihi. Huruf itu suatu lafaz yang belum jelas maknanya kecuali bertemu dengan lafaz yang lain, bertemu dengan isim atau dengan fi'il yang lain ya. Karena bisa saja makna fi itu tidak selalu di dalam. Bisa saja makna fi itu bisa maknanya di atas atau bisa maknanya fi itu adalah di tapi tidak disebut dalam arti di dalam gitu ya. Nah, jadi ini namanya disebut huruful ma'ani. Belum lagi nanti huruf waw. Nanti waw itu ada wawul ibtidah, ada wawul ataf, ada waw ada wawu hal ya, ini macam-macam. Jadi harus dikuasai hal-hal seperti ini bagi seorang mufassir. Begitu juga dengan fi'lun, begitu juga dengan
ismun. Nanti ada kemungkinan maknanya beragam. Baik. Jadi ini syarat pertama seseorang boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunnya. Wasani ilmu nahwi. Nah, ilmu nahwi. Nah, ilmu nahwi ini baru secara khusus bicara tentang qawaidnya ya. Jadi bukan makna, bukan ya nahwu berbicara tentang makna juga, tapi tidak sedalam ilmu lughah ya. Karena nahwu lebih kepada tarkib ya, lebih kepada tarkibul jumal, tarkib hadhil alfaz ya. Bagaimana lafaz isim, haraf dan fiil itu kemudian menjadi suatu jumlah. Nah, itu disinilah ilmu nahwu kemudian bermain. Apa manfaatnya dalam tafsir? Ilmu nahwu di annal makna yataghayyar wa yakhtalif bi ikhtilafi i'rab. Karena makna dari suatu lafaz yang sudah kita ketemukan misalnya lewat ilmu lughah itu bisa saja berubah tergantung kepada i'rabnya, kepada posisi i'rab gitu ya. Nah, ini akan bisa berubah. Makanya i'rab dalam hal ini misalnya ada alamatul i'rab itu kan ada dhamma, ada fathah, ada kasrah, ada sukun ya. Alamatul i'rab arba'ah. Ad-dhammatu wal fathatu wa al-kasratu was sukun. Nah, itu akan berbeda maknanya kalau kemudian alamatul i'rabnya ini juga berbeda. Nah, karena itulah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, pernah ada seorang yang baca Quran dan keliru. Ya, tapi kekeliruannya itu malah dikritik oleh orang yang nggak hafal Quran gitu ya. Jadi ada orang yang baca Al-Qur'an di zaman Umar bin Khattab ya, dia membaca innama yakhsyallaha min ibadihi innama yakhshallahu min ibadihil ulama'a ya, innama yakhshallahu min ibadihi al ulama'a. Jadi dia membaca innama yakhshallahu ya, dengan anggapan Allah itu fa'il dari yakhsha ya, karena memang setelah fi'il biasanya kan ada fa'il, makanya dia baca yakhshallahu. Nah, ada orang Arab ya yang bahasanya masih bagus, masih murni, kayaknya merasa aneh dengan bacaan Al-Qur'annya. Emang Allah takut dengan hambanya gitu ya kan? Kalau dibaca innama yakhshallahu berarti yang takut kan Allah kepada hamba yang berilmu. Nah, lantas dilaporkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gitu kan, dan akhirnya Umar mengatakan, ya faqad akhta, dia telah salah membaca. Yang benar adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u gitu ya. Jadi yang benar adalah innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Atau kalau saya tidak salah juga cerita ini terkait dengan ayat innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Nah, itu juga yang diprotes gitu ya. Atau mungkin saya keliru, maaf ya. Mungkin bukan kisah tentang ayat pertama. Ayat yang kedua, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Jadi ada orang yang kemudian protes. Ya, emang Allah bari, ya Allah itu berlepas diri dari rasulnya. Ya, karena ada yang membaca ini ataf gitu. Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih. Dianggapnya rasulih ini itu adalah ataf kepada ma'tuf kepada musyrikin. Ya, padahal kan yang benar bacanya adalah innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Artinya waw itu nanti maksudnya kepada Allah, bukan kepada al-musyrikin. Nah, jadi i'rab di dalam nahwu ini penting ya, khususnya bagi bagi kita yang mungkin belum menghafal suatu ayat dengan qiraat yang kita terima lewat riwayat-riwayat dari para asatidzah kita. Karena dulunya Al-Qur'an itu ditulis tidak menggunakan harokat. Ya, dan para ulama mengetahui bagaimana harokat Al-Qur'an itu lewat riwayat. Nah, barulah kemudian diciptakan harokat bagi mereka yang melalui proses belajarnya tidak lewat riwayat. Nah, jadi i'rab atas nahwu ini penting ya, untuk agar tidak salah dalam membaca dan memahami Al-Qur'an. Ya, maka Syekh Zahabi mengatakan fala budda min i'tibari, dan karena itu haruslah dikuasai ilmu nahwu untuk mengetahui i'rab dari suatu jumlah, karena perubahan i'rab akan merubah makna. Akhraja Abu Ubaidah 'anil Hasan annahu su'ila 'anil rajuli yata'allamu al-arabiyyah yaltamisu biha husnul mantiq wa yuqimu biha qira'atahu. Nah, Abu Ubaidah ya, seorang ulama besar dari di bidang tafsir, pernah bertanya kepada Al-Hasan. Wallahu a'lam, Al-Hasan siapa ya? Apakah Al-Hasanul Basri atau Al-Hasan Ibn Ali? Tapi masyhurnya biasanya kalau kata Al-Hasan adalah Al-Hasanul Basri ya, seorang ulama besar dari Basrah. Nah, beliau ditanya tentang seseorang yang belajar bahasa Arab untuk bisa memperbaiki mantik, untuk bisa memperbaiki pembicaraannya dalam bahasa Arab ya, wa yuqimu biha qira'atahu, dan juga untuk agar dia bisa benar bacaan bahasa Arabnya ya. Faqal, maka dia kemudian berkata, yaitu Al-Hasan Basri, hasuna fata'allamha, itu hal yang bagus maka belajarlah. Fa innar rajula yaqra'ul ayah faya'i biwajhiha fayahliku fiha.
Karena ada orang-orang yang membaca ayat Al-Quran faya'i atau faya'ya, bukan faya'i, faya'ya. Ya ini artinya ayun. Ayun itu kan artinya orang yang tidak paham ilmunya. Makanya mengatakan wasyifa'ul ayyi as-su'al. Al-jahil ya, faya jahal biwajhiha. Al-muradu faya'i huna al-jahl. Ada orang yang dia membaca Al-Quran, tapi dia bodoh terhadap wujuhul i'rab. Dia tidak mengenal, tidak mengetahui ya tentang i'rab dari suatu harokat Al-Quran. Maka kemudian fayahliku fiha. Dia bisa bisa celaka ketika dia tidak mengetahuinya. Jadi yang dimaksud yaqra'u di sini maksudnya bukan sekedar membaca. Yang dimaksud yaqra'u di sini adalah dia berusaha untuk memahaminya, tapi dia tidak menguasai ilmu nahwu. Maka kata Al-Hasan Al-Basri fayahliku fiha. Dia akan celaka, akan jatuh kepada kebinasaan di dalam memahami Al-Quran. Maka hati-hati memahami Al-Quran ya, karena Al-Quran itu dikhawatirkan bukan bisa jadi li lana, bisa jadi wa alaina. Jadi Al-Quran itu bisa saja menjadi teman bagi kita, pembela kita, tapi bisa jadi menjadi musuh bagi kita. Tergantung bagaimana kita memenuhi hak-hak Al-Quran itu sendiri. Dan termasuk dalam hal ini adalah memaknainya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu dengan salah satunya menguasai ilmu nahwu sebagai syarat mengetahui iradatul wajh. Baik, wasalis ilmu saraf. Nah, ini kemudian ilmu lainnya yang sangat terkait juga dengan bahasa Arab, bahkan ini adalah saudara kandungnya ilmu nahwu ya, ilmu saraf. Nah, kalau ilmu nahwu kan bicara tentang ikhtilaf al-ma'ani ya, bisa babi i'rab, perbedaan makna terkait dengan perbedaan i'rab dari suatu jumlah. Nah, sedangkan kalau ilmu saraf, maka dia ilmu yang secara khusus berbicara tentang perubahan derivasi kata, istiqaqat ya. Jadi ilmu saraf ini wa biwasitatihi tu'raful abaniyah wasiyaq. Nah, dengan kita mempelajari ilmu saraf, kita akan mengenal al-abaniyah wasiyaq. Ya, al-abaniyah di sini ada namanya fi'lun mabni, ada namanya ism mabni gitu ya. Jadi lawan dari lafzun munsharif ya. Jadi mabni itu lawan dari munsharif. Jadi suatu lafaz yang dia tidak berubah. Ya, suatu lafaz yang tidak berubah artinya dia, atau suatu lafaz yang bisa jadi dia tidak punya jama' atau tidak punya musanna. Ya, nama mabni. Nah, sedangkan lawannya adalah munsharif yang punya jama' atau punya musanna, yang bisa berubah, bisa bisa ditambahkan dengan alif nun kalau musanna itu, atau dengan waw dan nun kalau jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Nah, itu pelajaran seperti ini kita temukan lewat ilmu saraf. Ya, termasuk dalam hal ini fi'il. Nah, kebanyakan kan fi'il yang mabni itu ya. Fi'il madhi, makanya kan i'rabnya itu adalah al-fi'il madhi mabniun ya al fathi misalnya. Nah, itu mabni di sini artinya dia tidak atau dia tidak memiliki tanwin. Nah, bisa juga dimaknai seperti itu. Baik. Nah, mempelajari hal-hal seperti ini itu ilmunya adalah namanya ilmu saraf. Nah, apa manfaatnya di dalam tafsir Al-Quran? Qala Ibnu Faris, wa manfaatahul mu'azzam ya li'an wajada masalan kalimah mubhamah. Apa ini maksudnya? Wa manfaatahul mu'azzam li'anna aw li'an wajada masalan kalimah mubhamah fa idza sarafnaha ittadahat bimasadiriha. Wa manfaatahul mu'azzam. Ya, Ibnu Faris seorang lughawi ya, seorang ahli bahasa mengatakan barang siapa yang luput darinya suatu yang besar. Nah, contohnya seperti dia mendapatkan kata wajada, tapi dia tidak memahami bagaimana sorofnya, ya, maka tentunya dia akan kehilangan hal yang penting. Kenapa? Faidah sarrafna ittadahat bimasdiriha. Karena kalau kita kemudian menemukan atau mengetahui sorof dari kata wajada ini, maka kita akan bisa mengetahui apa masdar dari fi'il wajada ini. Karena wajada ini kan termasuk fi'il mu'tal ya, dan fi'il mu'tal itu memang termasuk fi'il yang dinilai para ulama sorofnya lumayan lebih sulit daripada fi'il sahih gitu ya. Jadi mu'tal karena di situ ada waw yang merupakan salah satu di antara 3 huruf illah. Baik ya akhwat. Ya akhwat, saya tanya nih. Saya mau sedikit ngetes ilmu sorof kalian. Wajada itu fi'il mu'tal jenis apa? Ya, akhwat, ada yang bisa jawab nggak? Mu'tal misal. Kenapa? Mu'tal misal. Baik, Udkur aqsam fi'il mu'tal. Ada berapa? Mu'tal mis. Ada 4 Ustaz. Ada 4. 4 apa 5?
Ada 5, ada 5. Baik, udhkurha. Nah, Mu'tal misal, mu'tal ajwaf, mu'tal naqis, mu'tal lafif, mafruq, lafif, makrun. baik. Jadi wajada di sini mu'tal misal ya. Lawan Misal, mu'tal apa? Lawan mu'tal. Tadi saya sebut ya. sahih. Oke. Nah, aksamnya Ada 3, Ustaz. baik, udhkurha. Sahih salim, sahih mahmuz, sama sahih mudha'af. Doa. Baik. Nah, ini jangan dilupakan ini ya, ilmu-ilmu seperti yang dilupakan. Ya, walaupun ini secara khusus teori dalam bahasa Arab, khususnya dalam ilmu sorof, akan berguna nanti ketika kita menafsirkan Al-Quran untuk menemukan ya asal dari suatu kata. Ya, karena kita kalau belajar komus ya, kita kalau misalnya mengembalikan suatu makna kepada mu'jam, biasanya ya mu'jam akan mengarahkannya itu kepada asal katanya, apakah fi'il madhinya atau masdarnya. Ya, makanya kan ahli bahasa berbeda pendapat. Sebenarnya aslul fi'il itu apa? Apakah fi'il fi'il madhi atau masdar? Nah, jadi makanya ada kamus yang kemudian menggunakan salah satu dari dua teori ini. Jadi dengan kita mengetahui tasrif suatu fi'il ya dengan beragam jenisnya, maka akan mudah kita menemukan makna dari perubahan kata itu yang disebut dengan istiqaq. Walaupun nanti sebenarnya kalau tidak salah ada ilmu sendiri namanya ilmu istiqaq ya, nanti disebutkan oleh Imam As-Suyuti. Tapi secara umum ilmu sorof ini penting ya. Wa hakka Suyuti yani Zamakhsyari annahu qala man bada min bid'at tafsir ya, min bid'at tafsir qaulu man qala innal imama fi qaulihi ta'ala yauma nad'u kullu unasin bi imamihim jam'u wa anna an-nasa yud'auna yaumal qiyamati bi ummahatihim duna abaihim. Qal wa hadha ghalat aujabahu jahluhu bit tasrif fa inna umman la tujma' ala imam. Nah, jadi di sini tasrif itu bukan hanya fi'il ya, tapi juga termasuk dalam perubahan isim. Nah, jadi ini satu contoh kasus yang dikisahkan oleh Imam As-Suyuti tentang pentingnya ilmu sorof. Nah, Al-Imam Az-Zamakhsyari, Jarullah Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf, yaitu mengatakan min bid'at tafasir, di antara bid'ah dalam tafsir. Artinya di antara hal-hal baru yang tercela dalam tafsir dikategorikan bid'ah adalah ketika seseorang menyimpulkan innal imam, makna imam di dalam surah Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, setiap orang akan diseru ya, kul unasin bi imamihim bersama dengan imam-imam mereka. Nah, itu ada yang mengatakan imam di sini jam'u gitu ya, jam'u. Lalu kemudian ditafsirkanlah wa annan nasa yud'auna yaumal qiyamati bi ummahatihim duna abaihim. Yang mana manusia nantinya akan diseru di hari kiamat bersama ibu mereka, bukan dengan ayah mereka. Nah, gara-gara dia menafsirkan kata imam di sini adalah jam'u maka maknanya adalah ummahat. Wa hadza ghalat qala Zamakhsyari, dan ini adalah keliru. Ya, nah yang jadi poin pentingnya apa? Ini adalah ghalatun aujabahu jahluhu bit tasrif. Ini adalah kekeliruan dalam menafsirkan ayat, menyimpulkan ayat karena kebodohannya di dalam ilmu sorof. Ya. Jadi karena sebab ketidaktahuannya terhadap ilmu sorof membuat dia menyimpulkan suatu ayat dengan makna yang keliru. Fa inna umman la tujma' ala imam, karena itu tidak dijamakkan kepada imam. Ya, itu jamaknya ummahat. Ya, ummahat. Dan imam itu imam itu jamak atau mufrad ya akhwat? Ya akhwat. Imam itu jamak atau mufrad? Ustaz. Imam jamak atau mufrad? Mufrad. Mufrad Ustaz. Baik, mufrad. Imam itu mufrad dari mufrad jamaknya a'immah. Tapi dia isim yang berasal dari fi'il atau isim yang tidak ada fi'ilnya? Imam itu. Sim jamid bukan Ustaz. Apa? Sim jamid. Sim jamid? Atau dia ada fi'ilnya? Makmum apa makmum? Arti makmum. Oh. Kamu ketemu? Makmum ada nggak hubungannya dengan imam? Ada. Ya. Jadi dia berasal dari kata amma ya ummu. Maka disebutkan dalam hadis apa? Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah. Ya ummu yang menjadi imam aqra'uhum li kitabillah. Jadi imam itu asalnya amma ya ummu.
ya amma ya ummu. Atau juga ada yang mengatakan berasal dari kata i'tamma ya ammu. Maka dalam hadis juga disebutkan wa ju'ilal imamu liyutamma bihi. Wa ju'ilal imamu liyutamma bihi. Jadi ada yang mengembalikan kepada amma ya ummu atau i'tamma ya tammu. Maknanya apa? Maknanya iqtida, iqtada yaqtadi. Iqtada yaqtadi. Makanya kalau kalian membaca kitab fikih tentang pembahasan salat jamaah, ya, ada juga yang menyebutnya dengan ahkamul iqtida. Ahkamul iqtida atau ahkamul imamah, ya. Itu babnya tentang salatul jamaah, tentang imam, makmum, ada masbuk dan seterusnya. Atau tentang shaf dan seterusnya. Jadi artinya adalah iqtida. Nah, imam, makmum itu sumbernya dari amma ya ummu. Jadi bukan dari ummun, makna ummun ya. Yang kemudian zamannya ummahat. Baik. Nah, jadi intinya yang menjadi poin di sini adalah perkataan beliau nih ya. Az-Zamakhsyari mengatakan wa hadza ghalatun aujabahu jahluhu bitasrif. Jadi kekeliruan itu disebabkan yang utamanya lewat karena sebab kebodohannya di dalam ilmu sharaf. Ya, maka ilmu sharaf menjadi ilmu yang juga penting dikuasai bagi seorang mufassir. Nah, seperti yang tadi saya katakan ya, akhwat, ada ilmu lainnya yang terkait dengan bahasa dan punya hubungan cukup erat dengan ilmu sharaf, yaitu istiqaq ya. Nah, biasa diterjemahkan secara lepas, artinya adalah ilmu derivasi, perubahan suatu kata, taghayyur wa tasrif ya, suatu lafaz, apakah isim atau fi'il ya. Kalau harf tentu tidak. Baik, al-istiqaq li'anna al-ism idza kana istiqaquhu min madataini mukhtalifatain ikhtalafa bi ikhtilafihima. Kal masihi mathalan hal huwa min as-siyahati aw min al-mashi. Nah, ini istiqaq ya, perubahan dari suatu kata ya, karena isim itu ketika dia berubah ya, istiqaq itu kan terpecah gitu ya. Syakkun itu kan artinya memecah gitu ya. Artinya terpisah. Ketika suatu isim itu dia dipecah menjadi beberapa lafaz ya, beberapa lafaz. Nah, maka kemudian memiliki konsekuensinya juga memiliki makna yang beragam ya. Nah, misalnya di sini dicontohkan seperti al-masih. Al-masih di situ kan dalam Al-Qur'an disebutkan al-masih kepada Nabi Isa, al-masih Isa bin Maryam. Dalam hadis ada juga istilah al-masihud dajjal ya. Nah, jadi masih di sini maknanya apa? Hal huwa minas siyaha atau minal mas ya. Apakah al-masih itu artinya adalah berasal dari siyahah yang artinya artinya adalah orang yang biasa berpergian, atau dia maknanya minal mas. Mas itu artinya al-mashu, maknanya al-massu ya, makanya ada mashul kufain gitu ya, apa namanya, mengusap. Nah, ini tentu untuk kita mengetahui maknanya ya kembali kepada asal katanya dan istiqaqnya dari mana gitu ya. Walaupun istilah al-masih di sini ya, kalau kepada Nabi Isa alaihi salam itu lebih kepada mana al-mashu. Al-mashu artinya mengusap. Karena beliau di antara mukjizatnya adalah dalam dunia kedokteran. Ya, mukjizat Nabi Isa adalah bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang saat itu di masa beliau sulit disembuhkan. Bahkan termasuk bisa menghidupkan orang yang mati biiznillah. Ya, dengan cara dengan cara diusap. Nah, sedangkan kalau ad-dajjal itu dari kata al-masih ad-dajjal itu dari kata siyahah. Karena di antara fitnah dajjal yang nanti akan melanda dunia adalah di mana dia akan bisa berpindah-pindah ya, dari satu wilayah ke wilayah yang lain, kecuali dua kota, yaitu Al-Madinah wa Makkah. Jadi istilah al-masih ya, al-masih ini punya makna yang beragam tergantung kepada siapnya ya, tergantung kepada konteks atau kepada istiqaq atau sumber dari kata itu sendiri. Baik, al-muhim istiqaq ini sebenarnya mirip dengan ilmu sharaf ya, artinya perubahan dari suatu kata. Kemudian yang kelima, keenam dan ketujuh ya. Ini secara bersamaan disebutkan ulumul balaghah ats-tsalatsah, al-ma'ani wal bayan wal badi'. Nah, ketiga ilmu ini merupakan cabang dari ilmu balaghah, walaupun memang banyak ulama yang menulis kitab dengan cara terpisah gitu ya. Artinya ada kitab-kitab dalam ilmu balaghah yang dipisah ya, khusus bahas tentang ilmu ma'ani, khusus bahas tentang ilmu bayan, tentang ilmu badi gitu ya. Bahkan ada tafsir khusus ya, akhwat, yang nanti akan kalian pelajari dalam sudah pelajari mungkin, yang sudah ngambil yang naskah ketiga ya, atau yang belum, ada dipelajari corak tafsir tersendiri namanya At-Tafsirul Bayani ya. Dan tokoh yang cukup populer dari kalangan mu'asirin ini seorang perempuan, mufassir wanita ya, seorang mufassir wanita namanya Aisyah binti Syati
Aisyah binti Syati. Beliaulah yang dianggap pelopor terciptanya suatu teori tafsir yang disebut tafsir bayani. Nah, jadi ini asalnya adalah dari ilmu balaghah. Maka ada ilmu juga secara khusus dalam ilmu Al-Quran dengan istilah balaghatul Quran. Nah, ada salah seorang ulama dari Indonesia ya, ahli dalam bidang balaghatul Quran, punya kitab tentang balaghatul Quran orang Indonesia. Nah, jadi ilmu balaghah juga merupakan ilmu yang sangat penting dalam Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran. Bahkan ilmu ini menjadi ilmu yang menjadi ilmu yang menjadi dasar Allah menantang orang Arab untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Ya, dari sisi keistimewaan dan ketinggian ma'aninya atau bayannya atau badi'nya. Ya. Baik, maka qala Syekh Az-Zahabi, fa ilmul ma'ani yu'rafu bihi khawasu tarakibil kalam min jihati ifadatihal ma'na. Ilmu ma'ani itu ilmu yang digunakan untuk kita bisa mengetahui ya khawasu tarakibil kalam, bisa mengetahui makna-makna yang istimewa dari suatu kalam, dari suatu tarkib jumlah kalam, min jihati ifadatihal makna, dari sisi apa makna yang terkandung di dalamnya. Maka dalam ilmu ma'ani kita akan belajar ada dua asalib ya, ada asalibul ada asalibul khobar, ada asalibul insya. Nanti di asalibul khobar asalibul khobar nggak terlalu ini ya. Asalibul insya yang banyak, nanti ada ad-du'a, ada al-amr, ada an-nahi, ada an-nida ya. Kemudian ada bab tentang musnad ilaih. Nah, itu ilmunya adalah ilmu ma'ani ya. Nah, sedangkan kalau ilmu bayan yu'rafu bihi khawasut tarakib min haitsu ikhtilafiha bihasabi wuduhid dalala wa khafaiha. Nah, kalau ilmu bayan ini berbicara tentang keistimewaan dari suatu jumlah kalimat dari sisi perbedaannya tentang maknanya yang jelas atau yang tidak jelas. Nah, nanti di dalam ilmu bayan ini kita akan belajar misalnya ada bab majaz, ada bab isti'arah, ada bab tashbih ya. Nah, tashbih juga nanti ada macam-macamnya, ada tashbih balik, ada tashbih apa gitu. Nah, jadi ini ilmunya adalah ilmu bayan terkait dengan suatu makna yang terkandung di dalamnya, yang kadang orang Arab menjelaskannya secara wadih, tapi kadang juga secara khafi, tentu dengan tujuan balaginya. Nah, wa ilmu badi yu'rafu bihi wujuh tahsinil kalam. Nah, sedangkan kalau ilmu badi, ilmu yang berbicara tentang bagaimana cara memperindah ya suatu ungkapan. Nanti kita kalau belajar ilmu badi ini ada misalnya dibagi dua, ada al-muhassinat al-muhassinat al-lafziyah dan ada al-muhassinat al-ma'nawiyah. Al-muhassinah al-ma'nawiyah misalnya ada bab tentang jinas, ada tibak ya, ada i'tibaru ma sayakun, i'tibaru makan, ada raddu i'jaz ala sudur, raddu sudur ala i'jaz. Nah, itu bab-bab tentang muhassinat ma'nawiyah. Nah, di muhassinat lafziyah nanti ada saja, ada nasr ya, ada bab lain misalnya seperti tarwiyah dan lain-lain. Nah, ini ilmu badi'. Ya, intinya bagaimana kemudian ungkapan bahasa Arab itu menjadi indah. Nah, dalam Al-Quran juga ada hal-hal seperti ini ya. Dalam Al-Quran cukup banyak saja misalnya. Ya, dalam Al-Quran cukup banyak yang namanya saja al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, itu saja. Ya, dan juga ada bab-bab yang lain terkait dengan Al-Quran. Nah, jadi intinya ketiga ilmu ini sangat penting dikuasai karena Al-Quran menggunakannya gitu ya. Karena Al-Quran juga memiliki nilai sastra yang tinggi. Yang itu salah satu tujuannya untuk menjelaskan kemukjizatan Nabi SAW hingga Allah menantang orang Arab untuk membuat yang semisal. Maka Al-Quran juga akan menggunakan ketiga ilmu ini, walaupun saat itu ilmu ini belum disebut ilmu balaghah ya. Tapi Al-Quran artinya sudah mengisyaratkan bahwa ilmu ini digunakan untuk menyusun ayat-ayat ayat-ayat Al-Quran agar bisa menandingi nilai sastra orang Arab saat itu. Ya. Karena itulah kemudian dikategorikan sebagai mukjizat. Wahadil ulum ats-tsalatsa min a'zami arkanil mufassir. Kata Syekh Az-Zahabi, ketiga ilmu ini adalah ilmu yang paling penting ya sebagai rukun-rukun, sebagai fondasi bagi seorang mufassir. Li'annahu la budda lahu min mura'ati ma yaqtadhihi al-i'jaz. Karena ilmu inilah yang akan menjadi dasar untuk dia bisa menjaga unsur kemukjizatan Al-Qur'an. Khususnya i'jaz balaghi ya. Makanya i'jaz itu kan banyak ya. Pembahasan i'jaz Quran kan banyak. Ada i'jaz balaghi, ada i'jaz ada i'jaz ilmi, kemudian ada i'jaz khabari, ya i'jaz tentang informasi-informasi orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Nah, itu kemukjizatan Al-Quran khususnya dari sisi tata bahasa itu namanya disebut dengan i'jaz balaghi.
Wadzalika la yudriku illa bihadil ulum. Di mana kemujizatan Al-Qur'an dari sisi sastranya tidak akan bisa kita ketahui kalau kita tidak menguasai ilmu ini atau ketiga ilmu ini. Yang semuanya terhimpun dalam satu ilmu namanya ulumul balaghah. Ulumul balaghah. Baik. Kemudian yang kedelapan ilmu qiraat. Yang kedelapan ilmu qiraat. Nah, ini juga ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang mufassir, ya. Seorang mufassir wajib menguasai ilmu qiraat. Yaitu ilmu tentang riwayat-riwayat bacaan Al-Qur'an, ya. Id bi ma'rifatil qira'ah yumkinu tarjih ba'dul wujuhil muhtamala ala ba'din. Yang mana dengan ilmu ini akan dia bisa melakukan tarjih, ya, atas makna-makna yang terkandung, ya, yang mana-mana yang muhtamal, yang mungkin terkandung dalam suatu lafaz Quran berdasarkan pertimbangan perubahan qira'at ini tadi. Ya, maka qira'at juga, ya akhwat, qiraat itu kalau dalam ilmu usul fikih menjadi salah satu sebab, ya, min asbabi ikhtilafil ulama. Ya, di antara sebab-sebab ulama berbeda pendapat dalam masalah-masalah fikih. Itu juga salah satunya adalah lewat qiraat. Nah, maka kalian kalau misalnya mau nulis skripsi yang belum dapat judul, bisa saja tuh mengangkat ikhtilaf al-mufassirin, ya, bi ikhtilafil qiraat. Nah, kaji misalnya dalam satu surat tertentu, ya. Nah, itu qiraat termasuk salah satu ilmu yang mempengaruhi kesimpulan tafsir para ulama. Nah, di antara karya sederhana lah ya, mungkin kalian belajar ya di tafsir Tahlili misalnya, tafsir Jalalain. Nah, itu banyak sekali tuh yang menyebutkan beberapa wujuhul qiraat walaupun secara singkat. Nah, itu ilmu yang juga harus dikuasai seorang mufassir karena Al-Qur'an itu nazala kepada Nabi, turun kepada Nabi dengan beragam qiraat, ya. Paling tidak ada berapa qiraat ya akhwat? Dia tahu nggak qiraat Al-Qur'an itu ada berapa jumlahnya? Sab'ah? Asyarah. Asyarah? Atau asyarah. Baik. Yang benar adalah arba'ata asyar. Arba'ata asyar. Ada 14 qiraat. Ya, ada 14 qiraat Al-Qur'an. Tetapi dari 14 qiraat ini 7 diantaranya muttafaqun ala tawaturiha. 7 diantaranya disepakati sebagai qiraat mutawatirah, ya. Kemudian 4 diantaranya muttafaqun ala syuzuziha. Ya, 4 diantaranya disepakati sebagai qiraat syazah. Dan 3 yang lain mukhtalafun bainat tawatur wasyuzuz. Ya, dan 3 yang lain diperselisihkan apakah mutawatir atau syaz. Tapi secara umum jumlahnya ada 14. Arba'ata asyara qiraah, ya. 14 qiraat Al-Qur'an. Ya. Baik, apa definisi qiraat mutawatir itu ya, akhwat? Saya sedikit ingatkan nih ilmu wawasan kalian. Definisi suatu qiraat dikategorikan mutawatir dan kalau tidak terpenuhi ya definisi itu maka disebut syaz. Apa kira-kira? Syaratnya lah, definisi itu syaratnya maksudnya. Ada yang tahu nggak? Atau syaratnya lah, sebutkan syarat qiraat mutawatir. Kalian udah belajar belum di ulumul Quran? Sudah, Ustaz. Ya, sebutin kalau sudah. Situn? Sanadnya sahih. Baik. Atau riwayatnya sahih. Nah, sanadnya sahih itu sepakat. Yang kedua? Muwafiq bi ilmil lughah al-arabiyyah. Muwafiq biwajhin min wujuhil lughah al-arabiyyah. Bukan bi ilmi lughah. Yang benar biwajhin, ya. Sejalan dengan sejalan dengan ungkapan-ungkapan bahasa Arab, bukan ilmunya, wujuhnya. Baik, yang kedua itu. Yang ketiga? Muwafiq bi rasam Utsmani. Nah, muwafiq bi rasam al-Utsmani. Baik, hadhihi syurut ats-tsalatsa syurut al-mutawatir. Nah, kalau syaz? Kalau syaz apa? Kira syaz. Ya? Nah, sederhananya. Sanadnya kurang tidak sahih, Ustaz. Enggak, syaz itu sanadnya sahih. Syaz itu cuma satu persoalannya. Ghairu maktub bil rasam al-Utsmani. Tidak tertulis dalam rasam Utsmani. Itu syarat syaz. Jadi syaz itu sanadnya sahih, muwafiqun biwajhin min wujuhil lughah al-arabiyyah, tapi bedanya dia tidak tertulis atau tidak menggunakan rasam Utsmani. Nah, jadi syaratnya yang berbeda antara syaz dengan mutawatir pada rasam Utsmani. Ada pun 2 syarat yang lain itu harus ada.
sekalipun itu syaz, harus dia sanadnya sahih meskipun sanad sahihnya nanti ahad. Ya, karena sahih itu tidak mesti mutawatir, ya. Ahad juga bisa dikategorikan sahih. Ya, karena ahad karena sahih itu kan adalah naqlu thiqah an thiqah. Ya, karena sahih itu definisinya adalah riwayat yang dinukil dari seorang yang thiqah pada orang yang thiqah. Meskipun itu jumlahnya cuma satu, cuma ahadiyah, ya. Nah, itu termasuk sahih. Tapi kalau jam'un an jam'in, maka dia mutawatir. Nah, intinya sanad suatu qiraat itu tidak mesti mutawatir. Dia yang paling penting itu adalah sahih, gitu ya. Tapi yang jadi persoalan kalau syaz itu adalah tidak sesuai dengan Rasul Utsmani. Nah, kenapa kok kemudian tidak sesuai dengan Rasul Utsmani menjadi dasar dia syaz? Karena Rasul Utsmani itu mutawatir, gitu ya. Apa yang ada di masa Utsman lalu kemudian diwariskan kepada tabi'in atba'ut tabi'in dalam penulisan Al-Qur'an itu sudah mutawatir. Ya, Rasul itu sendiri mutawatir, dan karena Rasul itu mutawatir, maka kalau ada yang sanadnya sahih kemudian sesuai dengan bahasa Arab tapi tidak sesuai dengan Rasul Utsmani, ya hilanglah kemutawatirannya, gitu ya. Nah, ini agak berbeda nih ya definisi mutawatir dalam ilmu Al-Qur'an, ilmu qiraat dengan ilmu hadis, ya. Karena mutawatir dalam ilmu qiraat itu kaitannya malah dengan Rasul Utsmani. Ya, tapi kalau dari ilmu hadis jelas terkait dengan jumlah adadur ruwah, ya, dengan jumlah rawinya. Baik. Nah, ini ilmu qiraat ya dikuasai seorang mufassir juga. Kemudian, tapi sebelumnya ya, penguasaan mufassir kepada ilmu qiraat juga sebenarnya pertanyaannya saya nggak tahu jawaban pastinya apa ya, tapi mungkin perlu diajukan suatu pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan menguasai ilmu qiraat itu cuma teorinya saja? Ya, cuma teori dalam arti kita tahu definisi, kita tahu nama-nama qiraat dan seterusnya, atau dia harus betul-betul orang yang punya talaqi riwayat. Jadi orang yang memiliki sanad riwayat qiraat tertentu, ya, apakah satu qiraat atau lebih dari satu qiraat. Nah, ini juga menjadi persoalan ya. Wallahu alam, sepertinya sih mungkin tidak mesti dia memiliki sanad ya. Yang penting dia menguasai wujuhul qiraat ini tadi. Wujuhul qiraat sebagai teori khususnya dalam menafsirkan suatu ayat. Tapi kalau dia menguasai seorang atau dia memang menguasai atau dia memiliki sanad riwayat qiraat, ya tentu itu lebih utama. Baik, kemudian yang ke-9 ilmu usuluddin ya. Syarat berikutnya ilmu usuluddin, atau juga disebut dengan ilmu kalam, atau disebut juga dengan ilmu aqidah atau ilmu tauhid ya, ilmu tentang pokok-pokok akidah ya. Baik, ilmu usuluddin wa huwa ilmu kalam wa bihi yastati'ul mufassir an yastadilla ala ma yajibu fi haqqihi ta'ala wa ma yajuzu wa ma yastahil aw ma yustahallu wa an yanzura fil ayatil muta'alliqati bin nubuwat wal ma'ad wa ma ila dzalika nadhra sha'ibah walau la dzalika lawaqa al mufassir fi waratan. Jadi ilmu kalam ini wajib dikuasai seorang mufassir dalam konteks untuk dia menjaga pemahamannya yang tidak sampai jatuh kepada warabat, tidak sampai jatuh kepada kekeliruan, khususnya terkait dengan masalah-masalah aqaid di dalam Al-Quran yang memang cukup banyak ya, khususnya untuk ayat-ayat makkiyah. Itu kebanyakan kan babnya adalah dalam aqaid. Nah, dan di sini disebutkan oleh Syekh Az-Zahabi sebagian persoalan itu, apa itu? Yaitu terkait dengan ini namanya disebut kalau dalam ilmu kalam ya akhwat al-adillah al-aqliyah ya. Dalil-dalil akli yang bersifat qat'i, yaitu al-ahkamus tsalatsah, 3 hukum dalil akli yang dianggap qat'i oleh para ulama usuluddin. Yaitu adalah ahkamul wujub, ahkamul jawaz dan ahkamul istihalah ya. Bahwa akal itu bisa menyimpulkan bahwa sesuatu itu akan terikat dengan 3 hal. Dia terikat dengan sesuatu yang wajib, atau dia terikat dengan sesuatu yang mustahil, atau dia terikat dengan sesuatu yang jawaz ya, atau sesuatu yang boleh. Makanya kalau dalam ilmu akidah, khususnya kalau kita bicara dalam sifatillah ya, dalam bab sifat Allah terkait misalnya paham Asy'ari misalnya ya, terkait dengan paham Asy'ari itu mengatakan 20 sifat yang mereka tetapkan itu adalah sifat wajibah. Ya, 20 sifat yang mereka tetapkan itu sifat wajibah. Lawannya adalah sifat mustahilah. Sifat mustahilah. Nah, sedangkan af'alullah itu dikategorikan sebagai sifatul jawaz. Kategorikan sebagai sifatul jawaz. Ya. Nah, Asmaul Husna, 99 nama yang ada dalam hadis Nabi kemudian diijtihadkan oleh sebagian ulama, atau bahkan ada yang menyebutkan dalam riwayat Tirmizi, itu dikategorikan semua nama Allah itu akan masuk di dalam
ketiga sifat ini tadi. Ada sifat wajib, ada sifat dua khususnya, dua sifat, bukan tiga sifat, dua sifat. Sifat wajib dan sifat jawaz. Ya. Sifat wajib dan sifat jawaz. Nah, bedanya bagaimana? Bedanya bagaimana? Ada yang tahu nggak ya akhwat? Ada yang tahu nggak apa perbedaan antara sifat wajib bagi Allah dengan sifat jawaz bagi Allah? Ada yang pernah belajar nggak hal begini? Saya nggak tahu di ilmu akidah di situ ada nggak diajarkan? Ya akhwat. Ada yang tahu nggak sifat wajib dan sifat jawaz? Ya akhwat. Baik. Atau misalnya begini. Saya tanya nih langsung kepada sifat Allah ya, atau langsung kepada Asmaul Husna. Misalnya di Asmaul Husna itu ada misalnya ada As-Sami', ada As-Sami'. Ya. Ada As-Sami'. Nah, As-Sami' itu sifat wajib atau sifat jawaz? Ini wajib. Kenapa sifat wajib? Nah, satu. Contoh lain perbandingan. Al-Muhyi. Ada nggak sifat Allah namanya Al-Muhyi? Ada. Ada. Ya? Al-Muhyi itu sifat wajib atau sifat jawaz? Jawaz. Kenapa? Jawaz Ustaz. Baik. Kenapa Al-As-Sami itu sifat wajib, sedangkan Al-Muhyi sifat jawaz? Kenapa? Padahal itu dua-duanya sifat Allah. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa Al-Muhyi itu menghidupkan ya. Al-Muhyi kan menghidupkan. Terus? Ustaz, Al-Muhyi itu menghidupkan. Jadi Allah itu gimana ya? Allah itu bisa menghidupkan dan memati. Nggak tahu dia Ustaz. Sudah ada tuh. Bisa itu berarti jawaz atau wajib? Jawaz. Ya. Bisa itu wajib atau jawaz? Jawaz. Ya. Artinya begini. Sederhana ya, sifat jawaz itu adalah sifat yang Allah bisa melakukan dua hal yang bertentangan. Itu sifat jawaz. Allah itu muhyi, tapi Allah mumit tidak? Iya. Ya, Allah itu maha menghidupkan, Allah maha mematikan kan? Tapi kalau sami, Allah maha mendengar. Boleh nggak kita katakan Allah maha tuli? Nggak boleh. Nah, paham ya? Berarti sami itu wajib atau jaiz? Wajib. Nah, karena itulah ya ini juga cara kita. Ini sebenarnya cara memahami ya bagaimana kalangan Asy'ari itu kenapa kok membatasi sifat Allah yang bisa diketahui oleh akal ya, bukan berarti membatasi dalam arti hakikatnya. Apa yang bisa diketahui oleh akal kata Asy'ari, kenapa 20? Sedangkan asma Allah ada 99 dalam hadis. Walaupun bisa lebih dari itu berdasarkan hadis istaqtarallahu bi ilmi, itu kan ada hadis bahwa Allah juga tidak menyampaikan semua namanya. Tapi kan Nabi menyebutkan ada 99 ya, wa man ada khalal jannah, siapa yang bisa menghitungnya masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi begini ya akhwat. Bagaimana cara menghubungkan antara 20 sifat ya dalam akidah Asy'ari dengan 99 nama. Nah, itu. Jadi cara menghubungkannya itu begini, di dalam 20 sifat itu ya, ada di antara sifat-sifat Allah yang punya ta'alluq. Ada di antara sifat-sifat Allah yang itu nanti punya tafsirannya lagi lebih detail. Ya. Nah, seperti misalnya sifat jawaz antara muhyi dan mumit, Allah maha menghidupkan, Allah maha mematikan, ini kaitannya dengan kudroh. Tahu nggak? Makanya di antara 20 sifat yang mungkin kalian ada di antara kalian yang hafal ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ya kan? Ada nggak di situ 20 sifat sami? Ada nggak? Ada nggak 20 sifatnya muhyi? Enggak. Ada. Ya, ketiadaannya itu bukan berarti mereka menafikan sifat sifat muhyi, enggak. Muhyi ada dalam Al-Qur'an, wajib diyakini. Tapi mereka menganggap muhyi, mumit, mani, ya, kemudian khafid, ad-dhar, an-nafi, itu sifat-sifat yang dia semuanya masuk di dalam sifat qudrah. Karena jawaz itu artinya Allah punya sifat qudrah, mampu untuk melakukan A dan mampu untuk melakukan yang sebaliknya. Tapi kalau sifat-sifat yang dia wajib seperti sami', basir, itu ada di dalam 20 sifat ini karena dia tidak ada lawannya.
wujud, ya itu tidak ada. Nggak boleh dikatakan Allah Maha ada dan Allah Maha tidak ada, itu nggak boleh. Gitu ya. Karena itu sifat wajib. Ya, wujud kidam, tidak boleh dikatakan Allah tidak kidam. Nah, jadi 20 sifat itu disebut sifat wajib kalau dalam akidah Asy'ari. Nah, sedangkan Asmaul Husna yang lain, ya itu nanti sebagiannya akan menjadi bagian dari sifat-sifat ini tadi. Ada yang terkait dengan Qudrah, ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu terkait dengan Qudrah Allah, ya. Walaupun itu juga termasuk nama Allah yang sangat agung gitu ya. Baik. Nah, jadi pengetahuan hal seperti ini, pengetahuan tentang hal seperti ini di dalam tafsir Al-Qur'an khususnya dalam akidah itu sangat penting. Bahkan termasuk sifat nabi. Sifat nabi juga ada 3, ada sifat wajib, ada sifat mustahil, ada sifat jaiz. Nah, kalau sifat mustahil jelas ya, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah, maka begitu juga tidak boleh menisbatkan sifat mustahil kepada Nabi SAW. Tapi ada sifat jaiz. Baik, coba ya akhwat, sebutkan aja sebagian dari sifat wajib Nabi itu apa? Sidik, amanah, tabligh, ya. Mustahilnya apa mustahilnya? Sidik, lawannya, kitman, baladah. lawannya. Kadzib, kitman, apa lagi? Baladah. Baladah itu lawan fatona, kemudian khianah, ya. Nah, jawabnya? Menyerupai sifat manusia. Ya'kul wa yashrab wa yanam, ya. Ya'kul wa yashrab wa yanam wa yamrad, ya. Sifatul bashar yang itu sifatul bashar yang tidak yang tidak menjadikannya sebagai aib bagi seorang manusia, tapi sesuatu yang memang ada pada setiap manusia. Itu sifat jaizah, ya, sifat jaizah bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi hal-hal seperti ini wajib ya diketahui seorang mufassir untuk tidak salah. Makanya kalau menafsirkan Al-Qur'an dia tidak tahu ilmu seperti ini bisa bahaya. Contoh misalnya ya, coba kalian pahami makna ayat ini. Nasullaha fanasiyahum. Apa artinya? Hah? Ya, akhwat. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Baik. Allah punya sifat lupa? Enggak. Tadi apa terjemahnya? Menelantarkan, Ustaz. Baik. Nah, itu sudah takwil. Itu nanti sudah takwil ya. Takwilnya itu taroka. Allah meninggalkan, Allah tidak peduli. Ya, tapi bukan berarti Allah lupa sebagaimana manusia lupa. Karena itu sudah dinafikan oleh Allah dalam Al-Qur'an juga. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya, jadi artinya kalau kita menafsirkan suatu ayat Al-Qur'an khususnya dalam bab mutasyabihat, ya dalam bab mutasyabihat ini kan kaidahnya adalah mengembalikan mutasyabihat kepada muhkamah. Nasullaha fanasiyahum itu mutasyabih. Nah, muhkamatnya adalah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jadi kalau isbatun nisyan, isbat sifatun nisyan kepada Allah itu tidak benar ya, tapi harus ditakwil. Nah, jadi kalau tadi ada yang menerjemahkan Allah mentelantarkan, Allah meninggalkan, Allah tidak peduli, itu sudah takwil sebenarnya. Karena kalau masih tetap berpegang kepada makna aslinya, nisyan itu artinya lupa gitu ya, sesuatu yang lawan dari dzikr, dan itu mustahil bagi Allah, maka harus ditakwil. Dan karena itulah banyak ulama mengatakan juga kadang takwil itu hukumnya wajib di dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi. Kalian pernah dengar nggak ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim ya? Nah, jadi hadisnya itu kurang lebih mengatakan begini. Ya abdi, ini hadis qudsi ya, hadis qudsi dalam hadis Imam Muslim. Ya abdi inni maridtu. Ya abdi inni maridtu. Pernah dengar nggak hadis itu ya? Ya, Pak. Hah? Wahai hambaku, sesungguhnya aku sakit. Ya, lalu apa lanjutan hadisnya? Lalu kemudian Allah hamba berkata, ya, fakaifa maridta wa anta rabbul alamin, gitu ya. Bagaimana engkau bisa sakit padahal engkau adalah Tuhan semesta alam, gitu. Akhirnya Allah mengatakan dalam hadis itu kurang lebih mengatakan, saya nggak hafal bahasa Arabnya ya. Intinya adalah Allah mengatakan, sesungguhnya hambaku sedang sakit. Kenapa engkau tidak jenuh? Jadi Allah itu mengatakan dirinya sakit, tapi maksudnya adalah kepada hambanya. Nah, di dalam hadis ini sebenarnya sudah diajarkan kepada kita bagaimana takwil yang benar di dalam ayat-ayat mutasyabihat. Jadi Allah sendiri mentakwil maksud Allah sakit itu adalah hambanya. Ya, jadi ini ilmu kalam ya, hal-hal seperti ini kajiannya adalah ilmu kalam untuk menafsirkan ayat-ayat yang seperti ini. Maka kaidahnya nih ya, Akhwat, kaidahnya adalah ya seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ya, gimana surat Ali Imran itu?
gimana ayatnya, hunna apa? Ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Paman apa? Paman kan apa gimana ayatnya? Saya lupa ayatnya. Coba yang Hamzah Al-Imran. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun Muhkamatun. muhkamat Hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. paman terus Ammal ladzina fi qulubihim ammal ladzina zaygun fi qulubihim fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a wa ma ya'lamu ta'wilahu. Berarti Allah mentakwil enggak? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Jadi yang mengetahui takwilnya hanyalah Allah, dan juga kalau berdasarkan waqaf warasikhuna fil ilmi. Ada dua waqaf yang diperselisih oleh para ulama ya. Ada yang wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Satu riwayat warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Tapi ada juga yang mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilmi. Ada juga mengatakan begitu. Jadi artinya ada ahli ilmu yang juga diberikan ilmu ta'wil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan Allah lah yang mengetahui takwilnya, dan orang-orang beriman cukup para ahli ilmu cukup mengatakan amanna bih. Nah, inilah yang nantinya kalau di dalam ilmu akidah kata Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan, dan juga kata Imam Az-Zurqani dalam Manahil Irfan, bahwa ahli sunnah dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat itu ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Mazhab yang pertama adalah mazhabut tafwid, dan ini adalah jumhurus salaf wa ba'dil khalaf. Ya, jumhurus salaf wa ba'dil khalaf, dan ada mazhabut ta'wil wa hadza jumhurul khalaf wa ba'dis salaf. Nah, jadi ahli sunnah ada dua mazhab. Mazhabut tafwid, ya mazhabut tafwid yang mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Dan itu adalah jumhurus salaf wa ba'dil khalaf. Kal Imam Malik ibn Anas wa Sayyidina Ibn Abbas, yang sebagian riwayat mereka melakukan takwil, ya, tapi jumhur salaf tidak melakukan takwil. Nah, sedangkan sebagian lagi ya itu melakukan takwil, ya melakukan takwil. Nah, ini memahaminya dari ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Ya, jadi wakafnya itu nanti setelah warrasikhun fil ilmi. Nah, ini adalah jumhurul khalaf wa ba'dis salaf. Ya, yang melakukan takwil sebagian salaf tapi kebanyakan khalaf. Dan dua-duanya adalah mazhabu ahli sunnah, seperti kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, kalian baca saja dalam Syarah Sahih Muslim tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, beliau sering mengatakan dalam Syarah Sahih Muslim itu wa ahlus sunnah ikhtalafu fi mazhabain. Ya, ahli sunnah terpecah menjadi dua mazhab. Ya, ada mazhab yang mentafwid, ada mazhab yang mentakwil. Dan dua-duanya ahli sunnah, dua-duanya diterima. Ya, dua-duanya diterima di dalam pemahaman akidah. Dan yang pertama untuk orang-orang yang cukup meyakini dan dia aman tidak menggambarkan Allah itu seperti makhluk, sedangkan mazhab yang kedua berfungsi untuk orang-orang yang di dalam benaknya Allah seperti makhluk, maka dia membutuhkan namanya takwil. Baik, artinya dua mazhab ini punya perannya masing-masing. Ini dalam bab usuluddin yang harus dikuasai seorang mufassir. Baik, kemudian usulul fiqh, ya ilmu usulul fiqh. Masih ada waktunya nggak ya, Buat? Kan jam berapa ya? Sampai dulu ya? 11.50. 50? 11.50? Baik. Nasir ya, wa nusri. Ilmu usul fiqh ya, yang ke-10 adalah ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh bihi yu'rafu kaifa yustambatul ahkamu minal ayat wa yustadallu 'alaiha wa yu'rafu al-ijmal wa tabyin wal umum wal khusus wal itlaq wa taqdir wa dalalatul amri wan nahyi wa ma siwa dzalika min kulli ma yarju ila hadha ilm. Nah, ilmu usul fiqh ini sangat penting sekali ya dalam tafsir, khususnya kalau bicara tentang istinbatul ahkam. Khususnya dalam ayat-ayat hukum ya yang disimpulkan hukumnya, maka usul fikih sangat penting sekali karena dia mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengkompromikan ya antara ayat-ayat Al-Qur'an dari sisi umumnya, khususnya, itlaqnya, muqayyadnya, amarnya, nahinya dan seterusnya. Nah, makanya dalam usul fikih ini ayat-ayat hukum tidak bisa kemudian berdiri sendiri kecuali kita mengkaitkan dengan ayat yang lain lalu kita ketahui bagaimana hubungannya. Nanti ada taqyidul mutlaq, ada takhsisul umum ya. Ada misalnya begini, atau bahkan ada tafsir mujmal ya.
tafsir mujmal. Misalnya dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah itu Allah mengatakan, "Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutsla 'alaikum." Ya, dihalalkan bagi kalian memakan hewan ternak kecuali apa yang diharamkan, ya, kecuali yutsla 'alaikum, kecuali apa yang disebutkan itu hukumnya haram. Nah, rupanya ayat ini nanti ditafsirkan oleh ayat yang berikutnya, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir." Nah, jadi itu tafsir Quran bil Quran juga bagian dari usul fikih ini. Atau misalnya ketika kita menafsirkan ayat tentang ayat tentang ya bab-bab dalam masalah dalam masalah pernikahan, ya tentang masalah tentang masalah iddah misalnya, ya kan ada berbenturan. Ada ayat wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tapi di sisi lain ada ayat wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhna hamlahun, ya, bahwa wanita iddah itu 3 kali suci. Tapi di sisi lain ada ayat wanita iddah yang hamil adalah melahirkan. Nah, ini harus dikompromikan, ya. Dan bagaimana kemudian ditemukan hukumnya. Atau ada ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min, tidak boleh menikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Tapi di sisi yang lain di soal Maidah wal musonatu minal ladzina utul kitab. Nah, ini bagaimana nih cara mengkompromikannya? Mana yang umum, mana yang khusus, mana yang nasih, mana yang mansukh. Nah, hal-hal seperti ini ya tidak akan bisa kita ketahui hukumnya secara jelas berdasarkan argumentasi yang benar kecuali menggunakan ilmu usul fikih. Ya. Jadi kalau usuluddin itu terkait dengan ayat-ayat akidah, kalau usul fikih terkait dengan ayat-ayat hukum. Dan masing-masing ya akhwat, masing-masing menciptakan 2 kaidah. Yang pertama adalah qawaid usuliyah dalam bab akidah, dan yang kedua qawaid usuliyah dalam bab fikih. Nah, ini saya sarankan kalian kalau bisa membaca satu buku bagus nih, tulisan Imam Zakaria Al-Ansari. 1 jilid cuman ya. Beliau menulis buku judulnya Lubbul Aslaini. Lubbul Aslaini. Jadi inti dari 2 usul di dalam agama, usuluddin dan usul fikih. Ya, usuluddin dan usul fikih beliau sebut dengan Al-Aslaini, Lubbul Aslaini. 1 jilid bisa di-download di internet. Baik. Kemudian ilmu asbabin nuzul, ya, ilmu tentang ya konteks turunnya ayat Al-Qur'an kepada Rasulullah. Ilmu asbabin nuzul id anna ma'rifata sababin nuzul yu'inu ala fahmin murad minal ayah, ya. Karena kita mengetahui sababun nuzul akan bisa mengetahui maksud dari ayat. Dan sababun nuzul ini ya akhwat, ada 2 kaidah yang terkait ya, dan ini kita harus cermat di mana kita meletakkan salah satu dari 2 kaidah ini. Jadi ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tapi ada juga kaidah kebalikannya, al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi, gitu ya. Dan dua-duanya kaidah yang diakui di dalam ilmu sababun nuzul. Artinya untuk memahami suatu ayat apakah yang dimaksud adalah khususus sabab atau yang dimaksud adalah umumul lafzi, maka ini juga harus punya keilmuan yang cukup luas. Karena ayat Al-Quran yang punya sabab itu bisa saja maksudnya khususus sabab, bisa saja maksudnya adalah umumul lafzi. Nah, ini silakan kalian baca dalam ulumul Quran tentang bab tentang asbabun nuzul. Ya, bahwa 2 kaidah ini berlaku di dalam ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya. Tapi memang tidak semua ayat Al-Quran punya asbabun nuzul ya. Nah, juga kita pahami bersama karena Al-Quran itu hidayah sampai akhir zaman. Tidak semuanya membutuhkan suatu peristiwa tertentu untuk kemudian turunnya kepada Nabi SAW. Dan ini untuk membantah ya akhwat. Ini untuk membantah paham liberal. Ya, kalian bisa juga baca dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, satu buku yang cukup bagus, tipis, nggak terlalu tebal, karangan Syekh Muhammad Imarah, rahimahullah taala. Syekh Muhammad Imarah menulis buku judulnya Al-Usuliyah Bainal Islami wal Gharab. Ya, fundamentalisme menurut Islam dan Barat. Itu kalau tidak salah diterjemahkan oleh penerbit GIP ya, Gumetsani Press. Nah, di dalam buku itu beliau menjelaskan bagaimana paham kalangan liberal yang menganggap Al-Qur'an itu sebagai produk budaya, yang menganggap Al-Qur'an itu sebagai suatu ayat yang terikat dengan budaya setempat, yang bisa jadi belum tentu bisa berlaku di budaya yang lain. Nah, itu anggapannya. Dan berargumentasi dengan asbabun nuzul. Ya, alasannya adalah karena ada asbabun nuzul, Al-Qur'an terikat dengan budaya Rasulullah. Nah, maka kemudian tidak bisa kita katakan ya Al-Qur'an ini kemudian diberlakukan untuk hal yang lain. Nah, ini kan artinya membatasi ruang lingkup Al-Qur'an itu sendiri. Nah, dibantah oleh Syekh Muhammad Imarah dengan mengatakan bahwa tidak semua ayat Al-Qur'an punya asbabun nuzul. Jadi kalau anggapan bahwa Al-Qur'an itu produk budaya itu terbantahkan dengan fakta
fakta yang betul-betul valid bahwa tidak semua ayat Al-Quran punya asbabun nuzul. Ya, tinggal kita baca saja asbabun nuzulnya karangan Al-Wahidi. Enggak semua ayat Al-Quran punya asbabun nuzul, kata beliau ya. Nah, itu satu. Dan yang kedua, ya mereka lupa ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, ini kaidah ini juga yang membuat Al-Quran yang punya asbabun nuzul tidak hanya berbicara dalam konteks di zaman Nabi. Walaupun untuk mendapatkan penjelasannya memang harus melihat bagaimana turunnya kepada Nabi. Tapi penggunaannya dan penerapannya tidak hanya terkait dengan apa yang di zaman Nabi. Karena bisa dimaknai secara umum lafzi. Nah, jadi asbabun nuzul ini juga punya teori-teori yang juga harus diketahui. Kemudian yang ke-12 ilmu qasas, ya ilmu akhbar, ilmu tentang kisah-kisah terdahulu. Li anna ma'rifatal qissah tafsiran yu'inu ala tawdihi ma ujmila minha fil Qur'an. Nah, jadi ilmu tentang kisah. Kisah di sini yang dimaksud apa? Bisa saja yang dimaksud kita mengenal ya Israiliyat. Ya, artinya menguasai juga informasi tentang Israiliyat yang menjelaskan kisah-kisah di dalam Al-Quran, walaupun tentu dalam batasan-batasan hadithu an bani Israil wala haraj ya. Pada batas-batasan kita boleh meriwayatkan Israiliyat selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, ini mungkin sudah dipelajari ya di dalam studi naskah tafsir 1 bagaimana sikap para ulama terkait dengan Israiliyat, di mana mereka membagi menjadi 3. Ada yang sesuai dengan Al-Quran maka dibenarkan, suddiq. Ada yang berbeda dengan Al-Quran maka kudzib, dia didustakan. Dan ada yang maskutun alaih, ya ada yang didiamkan saja, ya yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan dalam Al-Quran ataupun tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, ilmu-ilmu seperti ini walaupun Israiliyat sebagai sisi kelemahan tafsir bil ma'thur, tapi dia juga menjadi ilmu yang penting untuk dikuasai seorang mufassir. Ya, karena di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah yang kadang perlu bagaimana rincian kisah itu dipahami. Kemudian ilmu nas wal mansukh, nah juga penting ya, walaupun dikaji juga dalam usul fikih, ilmu tentang ayat yang nasih dan ayat yang mansukh. Wa bihi yu'lamul mahkum min ghairihi. Dengan ini kita mengetahui mana ayat yang masih berlaku hukumnya dan mana yang tidak lagi berlaku. Wa man fuqida hadhihi nahiyah rubbama afta bi hukmin mansukhin fayaqa'u fi dhalali wal idlal. Karena bisa jadi ketika dia berfatwa dengan ayat yang mansukh karena tidak tahu ayat nasih mansukh, maka akan jatuhlah kepada pemahaman yang menyesatkan. Nah, contohnya misalnya ketika ada orang yang bilang bahwa yang namanya khamr itu halal, ya karena Al-Quran hanya mengharamkan ketika sholat saja, ya alladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara, berarti minum khamr kalau nggak sholat boleh. Nah, ini kan berarti ya sesat pemahamannya karena dia tidak mengetahui ayat ini sudah mansukh, ya. Atau misalnya dia mengatakan bahwa riba itu kalau sedikit boleh, ya karena Al-Quran mengatakan la ta'kulu riba at'afan mudha'afa, kalau sedikit boleh, yang dilarang banyak. Kalau dia nggak tahu kalau ayat ini sudah mansukh dengan ayat wa dharu ma baqiya minar riba. Jadi harus tahu nih ayat yang mana nasih, ayat yang mana mansukh. Dan saya sarankan kalian membaca juga satu buku yang sangat bagus sekali, sudah mencakup berbagai macam perdebatan ulama tentang nasih mansukh, ya karya Imam Ibnul Jauzi, namanya Nawasikhul Quran. Ya, Ibnul Jauzi judulnya Nawasikhul Quran. Ada juga yang menyebutnya dengan atau dicetak dengan An-Nasikh wal Mansukh fil Quran. Jadi ada An-Nasikh wal Mansukh fil Quran atau Nawasikhul Quran, karya Imam Ibnul Jauzi. Baik, kemudian yang keempat al-ahaditsul mubayyinah. Nah, juga seorang mufassir harus menguasai hadis-hadis Nabi SAW ya, yang itu akan menjadi penjelas dari kandungan Al-Quran. Karena Al-Quran hakikatnya kebanyakan mujmal, maka tafsirnya ada di dalam hadis ya. Al-ahaditsul mubayyinah li tafsiril mujmal wal mubham. Hadis-hadis yang akan menjelaskan apa yang mujmal dan mubham di dalam Al-Quran. Liyasta'ina biha ala tawdihi ma yushkilu alaihi. Untuk menjelaskan apa yang masih muskil dari ayat-ayat Al-Quran. Aqimus shalah, ya kita temukan kaifiyatus shalahnya di dalam Al-Quran. Nah, kemudian dalam Al-Quran mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait. Nah, bagaimana manasikul hajnya? Nah, kita baca di dalam hadis Nabi untuk mendapatkan penjelasannya. Baik. Dan yang terakhir, nah ini juga yang cukup penting ini ya, yang terakhir ini ilmul mauhibah. Nah, ilmu mauhibah inilah yang juga kita kenal dengan nama ilmu ladunni ya. Jadi ilmu yang Allah berikan tapi atas dasar kehendak dan irodahnya yang tidak didapatkan lewat proses pencarian. Jadi ini termasuk ilmu nubuah sebenarnya ya, termasuk ilmu nubuah, tapi tentunya kenabian sudah tidak ada setelah Rasulullah wafat. Namun ilmu yang seperti ini masih memungkinkan untuk diberikan lewat ilham ya. Karena yang namanya ilmu Allah juga ada yang lewat ilham, tidak selalu lewat wahyu yang nantinya akan menjadi dasar kenabian.
Nah, ilmu mauhibah inilah yang disebut di dalam Al-Qur'an wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi ilmu yang disyaratkan seseorang bertakwa. Lalu Allah mudahkan baginya untuk mencapai ilmu tersebut. Ilmu mauhibah wa ilmun yuwarrithuhullahu ta'ala liman amila bima alima. Nah, kata Imam Suyuti, ilmu mauhibah itu adalah ilmu yang Allah wariskan kepada hambanya yang mengamalkan apa yang dia ketahui dari ilmu tersebut. Atau dari ilmu-ilmu yang lain dia amalkan. Akhirnya dicurahkanlah ilmu yang lainnya. Wa ilaihil isyarah biqaulihi ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi bertakwa dulu baru Allah kasih ilmu. Ya tentunya takwa didasarkan ilmu gitu ya. Tapi akan ada ilmu baru, ilmu yang itu Allah berikan tanpa proses belajar atas dasar ketakwaannya kepada Allah. Wa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man amila bima alima warrathahullahu ilma ma la ya'lam. Nah, barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui dari suatu ilmu, Allah wariskan, Allah berikan kepadanya ilmu yang dia sebelumnya tidak mengetahui. Qala Suyuti ba'da adda ilmal mauhibah min ulumil lati la budda minha lil mufassir. Nah, ini komentar Syekh Az-Zahabi. Ya, beliau mengatakan setelah Imam Suyuti menyebutkan ilmu mauhibah sebagai ilmu yang wajib diketahui oleh seorang mufassir, nah, beliau kemudian mengatakan wala'allaka tashkilu ilmal mauhibah wa taqul hadza syai'un laisa fi qudratil insan. Mungkin ada orang yang beranggapan, kok bisa dikatakan mauhibah itu ilmu? Padahal ini adalah ilmu yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Ya walaisal amru kama dzananta minal iskal. Tapi sebenarnya adalah bukanlah seperti yang kamu kira. Wa tariqu fi tahsilihi irtikabul asbabil mujibalahu minal amali wazuhdi. Walaupun secara zat ilmu ini tidak bisa dikuasai oleh manusia, tapi dikategorikan ilmu karena manusia bisa mendapatkannya bukan lewat penalaran. Karena manusia bisa mendapatkannya bukan lewat pencarian secara logika akal, tapi lewat amal soleh. Yaitu tahsilnya itu dengan kita melakukan al-asbabul mujibah lahu minal amali wa zuhdi. Kita mendapatkannya dengan cara memenuhi ya apa yang menjadi sebab-sebab agar bisa mendapatkan ilmu itu, yaitu dengan amal dan kezuhudan. Nah, jadi ini termasuk ilmu juga sebenarnya ya, tapi cara mendapatkannya yang berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Qala fil burhan. Nah, Imam Az-Zarkashi berkata dalam Al-Burhan, "I'lam annahu la yahsulu lin-nadhiri fahma ma'anil wahyi wa la tadhharu lahu asraruhu wa fi qalbihi bid'ah." Ketahuilah seseorang tidak akan bisa mendapatkan maksud dari wahyu Al-Qur'an dan tidak tampak rahasia-rahasianya kalau di dalam hatinya terdapat kebid'ahan. Ya, bid'ah itu termasuk syubhat, maksiat yang dikategorikan syubhat. Ya, atau dia adalah maksiat yang bisa mengurangi ketakwaan, ya, au kiber atau kesombongan, au hawa atau hawa nafsu, au hubbu dunya atau cinta dunia, au huwa musiru ala dzanbin atau karena dia melakukan dosa yang terus-menerus, ya, au ghairu mutahaqqiqin bil iman atau dia tidak merepresentasikan, tidak menjalankan imannya yang sebenarnya, au dhaifut tahqiq atau kelemahan untuk memastikan iman itu tadi. Ya, artinya kelemahan untuk menjalankan imannya. Karena ada hadis Nabi misalnya seperti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ya falyukrim jarahu al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Nah, itu kan artinya amalan-amalan yang menjadi penyempurna iman. Ya, bukan berarti orang yang tidak melakukannya kemudian tidak beriman, tidak, tapi ada kamalul iman. Nah, kamalul iman itulah yang juga kalau kemudian tidak ditahqiq dengan benar, maka akan tertutupi dari ilmu Allah. Au yu'tamadu ala qaulin mufassil laisa inhu ilmun, atau karena dia atau bisa dhaifut tahqiq di sini maknanya gini ya, kelemahannya di dalam meneliti suatu sumber tafsir ya. Bisa jadi tahqiqul iman atau tahqiqul ilmi. Au yu'tamadu ala qaulin mufassirin laisa inhu ilmun, atau dia mengikuti pendapat mufassir yang tidak berdasarkan ilmu. Au raji'un ila ma'qulihi, atau kembali kepada akalnya semata tanpa menggunakan alat-alat ilmu yang lain. Wa hadhihi kulluha hujubun wa mawani' ba'daha akid min ba'dhi. Nah, ini semua adalah penghalang-penghalang dari seseorang mendapatkan ilmu dan asrarul wahyi tadi. Dan satu di antara yang lain memiliki kualitas yang berbeda-beda. Qultu, Syekh mengatakan, wa fi hadzal ma'na qauluhu ta'ala sa'asrifun ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi. Nah, ini juga yang dimaksudkan terkait ilmu mauhibah ini dari firman Allah. Allah akan sa'asrifu an ayati. Allah akan menjadikan ayatnya itu kemudian ditinggalkan atau tidak didapatkan oleh orang-orang yang yatakabbaruna fil ardi, orang-orang yang takabur, yang menyombongkan diri di muka bumi. Jadi ayat-ayat itu tidak memberi manfaat ya kepada orang-orang yang takabur
yang menyombongkan diri di muka bumi ini. Kalau Ibnu Uyainah ya anza'a anhum fahmal Quran. Maksudnya adalah Allah angkat pemahaman Al-Quran dari diri mereka. Jadi mereka tidak bisa memahami Al-Quran dengan baik. Akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Baik, nah inilah ya akhwat 15 ilmu ya yang menjadi syarat seseorang boleh menafsirkan Al-Quran bi ra'yihi, dan ketika dia menafsirkan Al-Quran dengan akalnya berdasarkan ilmu-ilmu ini, maka ijtihad dan ra'yunnya bisa dinilai dapat 2 pahala atau dapat 1 pahala dan tidak dikategorikan sebagai ra'yun madmumun. Baik ilmu lugha, ilmu nahwu, ilmu saraf, al-ishtiqaq, ulumul balaghah ats-tsalatsa, al-ma'ani wal bayan wal badi', ilmu qiraat, ya ilmu usuluddin, ilmu usulul fiqh, ilmu asbabun nuzul, ilmu qasas, ilmu nasikh wal mansukh, al-ahadits al-mubayyinah wa ilmul mawjibah.